Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan ibu di pertemuan kita yang ketujuh ini. Sudah 7 kali pertemuan ya. Nah, ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, sekarang kita di pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki pokok bahasan atau bab kedua dari materi yang ada dari 3 materi atau 3 bab yang harus kita selesaikan di semester 1 ini. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan ke-6 ibu sudah memberikan materi tentang norma dan keadilan ini. Anak-anak ibu sudah bacakan? Ya, tugas-tugasnya juga sudah dikerjakan ya. Oke, jadi untuk pertemuan ke-7 ini ibu akan menjelaskan tentang pokok bahasan kita, norma dan keadilan ini. Nah, anak-anak ibu, mungkin kalian untuk materi norma itu mungkin tidak asing lagi ya, karena pelajaran tentang norma ini atau materi tentang norma ini sudah kalian pelajari di SD. Ya, norma ya. Orang banyak mengartikan norma itu dengan aturan atau peraturan atau petunjuk. Nah, ini tidak salah ya, karena kita mungkin memahami norma memang seperti itu ya. Pada dasarnya norma itu berisi perintah dan aturan. Nah, jadi yang dikatakan dengan norma itu sebenarnya adalah aturan, perintah ya, berisi perintah, berisi aturan. Jadi itu adalah norma. Jadi silahkan saja anak-anak ibu untuk mengatakan pengertian norma itu seperti apa. Atau juga ada yang mengatakan norma itu tata tertib ya, karena di tata tertib itu juga berisi perintah, berisi aturan. Atau ada juga yang mengatakan norma itu sebagai perundang-undangan ya, karena di dalam perundang-undangan juga berisi aturan dan perintah. Cuma nanti mungkin bisa kita pilah-pilah, kita bagi-bagi yang tata tertib itu termasuk norma apa, perundang-undangan itu termasuk norma apa. Tapi pada dasarnya kita mengatakan norma itu adalah suatu aturan ya, suatu aturan yang berisi perintah dan larangan apa saja gitu. Jadi norma itu berisi perintah dan larangan. Oke, anak-anak ibu lihat gambar yang ibu tayangkan. Di sini ada gambar seorang wasit memberikan kartu kuning kepada salah satu pemain. Nah, ini apa maksudnya? Ya, wasit memberikan peringatan kepada pemain yang melakukan suatu pelanggaran. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari norma. Nah, wasit memberikan kartu kuning sebagai peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan norma dan apa saja norma yang berlaku di masyarakat? Ayo kita lihat. Anak-anak ibu, di pokok bahasan kita yang kedua ini, di bab kedua ini, nanti kita akan membahas 4 subpokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang ketiga yaitu pelanggaran norma. Yang keempat, perilaku yang sesuai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk yang pertama atau yang A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa hakikat dan tujuan norma? Ya, hakikat dan tujuan norma. Nah, kita lihat tadi, norma adalah petunjuk
dan patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu atau manusia. Jadi pada hakikatnya norma itu adalah suatu petunjuk atau boleh juga suatu pedoman, suatu indikator bagi manusia untuk bersikap dan bertingkah laku. Nah, jadi petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu atau manusia. Jadi suatu petunjuk, satu aturan yang dijadikan dasar oleh manusia atau individu di dalam bersikap dan bertingkah laku, apakah yang dia lakukan itu pantas atau tidak. Nah, jadi apa saja bentuk aturannya. Nah, itu disebut dengan norma. Hakikat dari norma itu. Jadi norma itu pada hakikatnya berisi petunjuk atau indikator atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dalam dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, norma ini bertujuan untuk apa? Ya. Di sini dikatakan norma bertujuan untuk mengendalikan perilaku individu atau manusia dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi tujuan dari norma-norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat itu tidak lain adalah mengendalikan perilaku individu atau perilaku manusia. Dengan adanya aturan tadi, dengan adanya petunjuk tadi. Nah, jadi manusia atau individu itu bisa mengendalikan dirinya. Oh, kalau aku melakukan ini adalah sesuatu yang tidak boleh atau sesuatu yang tidak pantas. Aku melakukan ini di dalam kehidupan masyarakat seperti apa? Biasakah? Dilarangkah? Nah, itu merupakan tujuan dari norma itu. Jadi manusia jadi paham bahwa sesuatu yang dia lakukan itu ya bisa atau boleh dilakukan di masyarakat. Nah, ini yang dikatakan dengan norma. Nah, jadi dengan adanya norma itu manusia juga bisa mengendalikan perilakunya bahwa apa yang dia lakukan itu pantas atau tidak pantas. Nah, kemudian norma ini bertujuan juga untuk mencegah pengaruh negatif. Dengan adanya aturan tadi, jadi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif itu bisa dikendalikan juga, ya. Karena di sini ada aturan, contoh pada suatu tempat, ya ini aturan contohnya. Tidak boleh bertamu lewat sampai jam 10 malam. Nah, itu contohnya, ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat kalau seandainya bertamu sampai di atas jam 10 malam itu kan pengaruh negatifnya banyak, ya. Bisa saja membuat kegaduhan, bisa saja orang merasa terganggu, atau mungkin bisa saja terjadi hal-hal yang lainnya seperti tindakan pencurian atau keributan. Nah, ini kan pengaruh negatif. Ya, nah ini juga bisa dicegah dengan adanya norma. Nah, jadi itulah hakikat dan tujuan dari norma. Oke, anak-anak ibu, norma itu memiliki ciri-ciri. Nah, apa ciri-ciri norma? Yang pertama adalah norma itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan bersama, suatu aturan yang dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama itu adalah termasuk norma. Ya, apa saja kita mungkin di kelas juga kita bisa membuat suatu aturan umpamanya, ya seperti contoh aturan di kelas, masuk kelas sepatu dibuka. Nah, tidak boleh sepatu dipakai masuk kelas. Nah, itu juga kalau merupakan hasil kesepakatan, nah itu juga termasuk ke dalam norma. Nah, kemudian ciri-ciri norma itu tertulis dan tidak tertulis. Jadi norma itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis itu yang bagaimana? Norma yang diterbitkan, artinya ada suatu surat atau lembaran yang berisi aturan-aturan. Kemudian aturan itu bisa kita baca, bisa kita lihat. Nah, itu disebut dengan norma tertulis. Nah, yang tidak tertulis seperti apa?
Yang norma yang tidak tertulis itu biasanya adalah kebiasaan-kebiasaan pada suatu masyarakat. Ya, yang mana kebiasaan ini mungkin di antara daerah yang satu dengan daerah lainnya tidak sama. Nah, jadi pada suatu daerah, contoh kita di komplek kita, kalau di komplek ini, di komplek A ya, umpamanya seperti tadi, tidak boleh bertamu lewat dari jam 10 malam. Nah, itu seperti itu kan tidak ada aturan tertulisnya juga ya, bisa tidak ada aturan tertulisnya, dan bisa juga ada aturan tertulisnya yang mungkin dilakukan oleh aparat kompleknya gitu ya. Nah, di tempat yang lain, nah di sana mungkin biasa aja, bertamu itu boleh sampai jam 12 malam umpamanya ya. Nah, tapi ini dalam hal ini tidak ada kejelasan atau tidak ada terbitannya aturan-aturannya itu. Nah, itu disebut itu adalah bentuk dari norma yang tidak tertulis. Jadi norma tidak tertulis itu hanya seperti kebiasaan-kebiasaan saja, atau juga seperti kebiasaan kalau kita bertamu ke tempat orang ya, apakah dituliskan di rumahnya masing-masing, yang bertamu wajib mengucapkan salam, wajib cuci kaki, cuci tangan umpamanya. Itu kan tidak tertulis ya, tapi masyarakat kadang-kadang karena sudah menjadi suatu kebiasaan pada suatu kelompok masyarakat, nah itu ya artinya sudah seperti itu dilakukan oleh masyarakat gitu. Kalau masuk ke tempat itu harus mengucapkan salam ya, mencuci kaki, mencuci tangan gitu kan. Nah itu termasuk ke dalam norma yang tidak tertulis ya. Kemudian ciri yang ketiga dari norma itu adanya sanksi ya. Jadi norma ini ya, atau peraturan ini ada sanksinya. Artinya di dalam norma itu yang berisi aturan dan perintah tadi, tentu juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, pelanggaran inilah nanti yang akan dikenakan sanksi. Jadi norma atau aturan itu berisi sanksi juga. Nah, kalau seandainya kita tidak melakukan aturan yang sudah kita sepakati tadi, baik tertulis atau tidak tertulis, nah bagaimana kalau seandainya orang tidak melaksanakannya atau melanggarnya? Nah, ada sanksi yang diberikan. Nah, itu yang ciri ketiga dari norma. Ciri yang keempat, bersifat dinamis. Nah, bersifat dinamis itu artinya dilaksanakan ya sesuai lah dengan kondisi dan keadaan. Nah, itu jadi ada 4 ciri-ciri dari norma. Nah, klasifikasi norma. Nah, jadi norma itu nanti kita bagi-bagi, kita lihat berdasarkan kelompoknya atau klasifikasinya. Jadi ada 3 kelompok atau klasifikasi norma. Yang pertama, norma berdasarkan sumbernya. Yang kedua, norma berdasarkan bentuknya. Dan yang ketiga, norma berdasarkan daya pengikatnya. Nah, sekarang apa itu norma yang berdasarkan sumbernya, bentuknya, atau pengikatnya? Kita lihat. Norma berdasarkan sumbernya. Nah, norma berdasarkan sumbernya itu ada 4. Nah, ini juga bisa dikatakan macam-macam dari norma. Nah, sumber atau asal dari norma itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat ada 4 sumber norma berdasarkan sumbernya. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Nah, jadi ada 4 norma berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya itu maksudnya apa? Dasarnya ya, dasarnya pertama norma itu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Yang pertama itu adalah norma agama. Nah, tentu kalau norma agama ini anak-anak ibu sudah paham sumbernya tentu dari siapa? Ya, tentu dari Tuhan yang Maha
Maha Esa. Jadi norma agama itu adalah ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berisi perintah dan larangan, ya tentu perintah dan larangan itu ada di dalam ajaran agama kita masing-masing. Nah, jadi norma agama, ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berisi larangan dan perintah-perintah dan ajaran-ajaran agama kita. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan. Jadi norma agama ini termasuk tertulis atau tidak tertulis? Iya, norma agama termasuk dalam norma yang tertulis. Karena apa? Karena bisa kita lihat aturannya, bisa kita baca, yaitu kitab suci kita masing-masing, ya. Memiliki nilai yang fundamental dan mewarnai berbagai norma lainnya. Jadi norma agama ini sebagai dasar dari norma-norma yang lainnya, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi dasar dari norma-norma yang lainnya itu adalah norma agama. Karena apa? Karena semua kegiatan yang kita tentu bisa kita jadikan pedomannya adalah itu tadi dari kitab-kitab suci agama kita, gitu ya. Karena di sana sudah termasuk semua peraturan-peraturan dalam kehidupan manusia, ya. Nah, contoh norma agama. Ya, tentu kalau contoh norma agama ya apa saja peraturan yang ada di dalam ajaran agama kita, gitu ya. Salah satunya tidak boleh membunuh sesama manusia, ya. Jangankan manusia, makhluk hidup saja, ya, itu juga dalam ajaran agama kita juga dilarang untuk membunuh atau mematikan, ya. Kemudian tidak boleh merampok harta orang lain. Ini contoh norma agama. Tapi ya mungkin nanti juga termasuk juga contoh dari norma hukum, ya. Nah, tidak boleh berbuat cabul. Ayo, berbuat cabul itu macam-macam, anak-anak ibu. Ya tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran agama kita masing-masing. Hormati bapak ibu. Nah, ini juga merupakan contoh dari norma agama. Jelas di dalam ajaran agama kita harus menghormati orang tua kita, bapak ibu kita, orang yang lebih tua dari kita seperti kakek, ya, nenek, kakak kita. Itu dalam ajaran agama jelas kita harus menghormatinya, gitu. Karena untuk yang di bawah kita sayangi, gitu ya. Kalau dengan teman sebaya kita hargai, gitu. Nah, itu juga merupakan contoh-contoh dari norma agama. Nah, terhadap pelanggaran norma agama akan dikenakan sanksi oleh Tuhan. Apa itu sanksinya? Siksaan di akhirat. Kita dimasukkan ke dalam neraka. Nah, mungkin sanksinya tidak sekarang, tapi bisa juga bagi orang yang melanggar norma agama itu sanksinya bisa langsung dirasakan atau nanti di akhirat, ya, kita dimasukkan ke dalam neraka. Kita lanjut. Ya. Itu gambar tersebut adalah bentuk dari suatu perintah agama, yaitu melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma susila yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, ini baru merupakan hasil kesepakatan. Nah, norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Jadi sebenarnya kita kalau melakukan suatu hal yang tidak baik itu di dalam diri kita itu ada suatu pertentangan. Nah, jadi kalau orang melakukan
Nah, ini mungkin berkaitan juga dengan kesadaran diri ya. Anak-anak ibu kalau umpamanya melakukan sesuatu yang tidak baik, itu dalam hati itu ada pergolakan, wah ini aku sebenarnya tidak boleh melakukan seperti ini. Nah, itu adalah norma kesusilaan. Nah, norma ini merupakan hasil kesepakatan manusia bahwa sesuatu perilaku yang kita lakukan itu baik atau tidak baik, kita sendiri yang merasakannya. Nah, jadi sebenarnya apa yang menjadi perbedaan yang jelas sekali dalam antara norma kesusilaan dengan kesopanan? Kalau norma kesusilaan itu kita sendiri yang merasakan, ya, kita melaksanakan norma kesusilaan atau melanggar norma kesusilaan. Kalau norma kesopanan, nah itu orang lain yang akan menilai kita bahwa kita sudah melakukan norma kesopanan atau melanggar norma kesopanan. Jadi perbandingan norma kesusilaan, perbedaan norma kesusilaan dengan kesopanan itu hanya dari pelaksanaan atau yang melaksanakannya. Nah, kalau kita melakukan suatu pelanggaran terhadap suatu norma, nah kemudian kita sendiri yang merasakan bahwa kita sudah melanggar, itu termasuk ke dalam norma kesusilaan. Nah, apabila kita melanggar suatu norma aturan dalam masyarakat, kemudian orang lain yang akan mengatakan bahwa kita sudah melanggar suatu aturan atau norma, nah itu termasuk ke dalam norma kesopanan. Nah, kedua norma ini sama-sama berasal dari manusia, itu aturan kesepakatan manusia. Ya. Dua-duanya juga mengatur tentang perilaku manusia bertingkah laku atau bermasyarakat. Nah, jadi kalau norma kesusilaan itu berasal dari hati kita sendiri, ya kalau norma kesopanan itu berasal dari kesepakatan masyarakat dalam bagaimana kita berperilaku dengan orang lain. Nah, kalau norma kesusilaan itu ya perilaku, mengatur diri kita sendiri. Nah, itu perbedaannya. Ya, contoh norma susila antara lain jangan mencuri barang milik orang lain, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengadu domba. Nah, karena berbohong itu kan kita sendiri yang tahu. Orang bisa saja tidak tahu kalau kita berbohong gitu ya. Nah, tapi apabila kita melakukan suatu pembohongan, kemudian kita merasa tidak enak dalam hati kita, ada rasa takut, ada rasa tidak tenang, itu artinya kita sudah melanggar norma kesusilaan. Ya. Kemudian contoh pelaksanaan norma susila itu bersikap jujur. Ya, bersikap jujur itu adalah termasuk norma kesusilaan. Nah, seperti ini. Ini termasuk norma kesusilaan atau kesopanan. Ya, gambar ini bisa saja termasuk norma kesusilaan dan norma kesopanan. Ya, orang kan tidak tahu bahwa kita berdiri di sana itu lagi ngapain ya. Nah, bisa saja kita memang berdiri di sana tidak melakukan apa-apa ya, tetapi ya mungkin kita melakukan suatu pelanggaran gitu. Nah, atau kalau seandainya orang lain mengetahui apa yang kita lakukan, nah itu termasuk norma kesopanan. Nah, tolong menolong termasuk juga dengan norma kesusilaan. Kita lanjut. Yang ketiga, norma hukum. Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau pejabat, ya, yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Jadi norma hukum ini adalah suatu norma yang juga merupakan suatu kesepakatan
bentuknya juga adalah tertulis ya, karena kita bisa melihat aturannya, kita bisa membaca aturannya. Nah, sifat dari norma hukum ini keras, memaksa ya, kita harus melaksanakan aturan hukum ini ya. Tujuannya adalah norma hukum itu melindungi kepentingan manusia. Nah, artinya bahwa kita dalam kehidupan melaksanakan hak dan kewajiban ya, apabila kita bisa mendapatkan hak kita, nah kita tentu harus melakukan kewajiban kita. Kemudian dengan kita melakukan kewajiban, kita boleh mendapatkan hak kita. Nah, ini mengatur kepentingan manusia ini dibutuhkan suatu regulasi atau aturan ya. Nah, itu yang baku, yang tetap gitu ya. Kalau norma kesopanan, norma kesusilaan tadi kan itu tidak tetap, artinya sewaktu-waktu bisa berubah karena itu merupakan perilaku manusia sesaat. Kalau norma hukum ini sudah pasti. Nah, kalau kita melanggar, hukumannya ini itu pasti dan aturannya juga jelas. Nah, itu adalah norma hukum. Contoh norma hukum banyak ya. Aturan berlalu lintas, aturan atau tindakan-tindakan kriminalitas ya, seperti membunuh, mencuri, memperkosa dan selain macamnya. Nah, itu aturan-aturannya jelas dan sanksinya juga tegas. Itu adalah norma hukum. Yang keempat tadi yang Ibu sampaikan dengan norma kesusilaan, yaitu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah ke hal-hal yang berkenaan dengan cara seseorang bertingkah laku wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Atau norma kesopanan juga dapat berarti norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat dalam suatu kelompok untuk mengatur pergaulan sehingga setiap anggota masyarakat saling menghormati. Nah, tadi yang Ibu sampaikan antara norma kesusilaan dengan kesopanan. Kalau norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia, mengatur tingkah laku kita sendiri. Nah, kalau norma kesopanan ini adalah norma yang berasal dari kesepakatan manusia juga, mengatur bagaimana kita berhubungan atau hidup bermasyarakat, atau berhubungan antara kelompok masyarakatnya satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Nah, apa yang saja yang satu hal yang pantas dan tidak pantas kita lakukan dalam kita berhubungan dengan orang lain. Nah, itu adalah norma kesopanan, aturan dan suatu peraturan ya yang disebut dengan norma kesopanan. Jadi dalam norma kesopanan ini sanksinya ya itu diberikan oleh orang lain gitu. Nah, kalau norma kesusilaan tadi sanksinya yang merasakan kita sendiri, kita merasa tidak enak, kita tidak merasa tidak nyaman. Nah, itu adalah norma kesusilaan. Tapi kalau kita seandainya mendapatkan teguran dari orang lain, nah artinya itu kita sudah melanggar norma kesopanan karena orang lain yang mengatakan bahwa ini tidak pantas kita lakukan. Oh, ini salah dalam kita melakukan hubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, itu norma kesopanan. Jadi suatu peraturan yang dibuat oleh manusia mengatur tingkah laku manusia, bagaimana hubungan manusia dengan satu dengan manusia yang lainnya, itu norma kesopanan. Nah, kemudian kita masuk penggolongan atau klasifikasi norma yang berikutnya. Kalau tadi norma berdasarkan sumbernya ada 4, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Sekarang masuk pada klasifikasi kita yang kedua, yaitu norma berdasarkan daya pengikatnya. Nah, norma berdasarkan daya pengikatnya yaitu ada yang disebut dengan cara atau usage, kemudian ada yang disebut dengan kebiasaan atau folkwise, kemudian adat istiadat, customs,
kemudian tata kelakuan atau mores. Jadi juga ada 4 norma berdasarkan pengikatnya. Kita lihat apa itu cara, kebiasaan, adat istiadat atau mores. Nah, norma berdasarkan cara atau usek ya adalah aturan yang mengatur bagaimana seseorang atau kelompok orang bertindak. Nah, jadi berdasarkan pengikatnya ini, nah suatu norma atau suatu aturan yang mengatur bagaimana seseorang atau kelompok orang yang bertindak, nah itu menjadi dasar ya. Bagaimana cara orang gitu melakukan suatu aturan gitu. Nah, tadi kita lihat norma berdasarkan daya pengikatnya. Nah, yang pertama adalah cara atau usek ya, aturan yang mengatur bagaimana seseorang atau kelompok orang yang bertindak atau melakukan sesuatu gitu. Nah, yang kedua yang disebut dengan kebiasaan. Nah, di dalam kegiatan masyarakat ada suatu kebiasaan, yaitu aturan yang mengatur segala sesuatu perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini bisa saja dalam bentuknya tertulis atau tidak tertulis yang tadi Ibu katakan ya. Suatu kebiasaan yang kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam lingkungan keluarga, nah itu juga bisa tergolong ke dalam norma. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Ini adalah norma yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dan bertindak dalam masyarakat. Moral ya, moral kita. Bagaimana moral kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu juga norma. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Nah, ini adalah norma yang mengatur tata kelakuan yang kekal dalam masyarakat dengan pola perilaku masyarakat pada suatu kelompok atau suatu daerah. Jadi kalau adat istiadat ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada pada suatu daerah, pada suatu suku ya, atau kelompok-kelompok masyarakat. Nah, itu menjadi aturan yang baku di dalam kelompoknya atau daerahnya. Nah, itu juga termasuk norma. Nah, jadi norma itu ada cara, ada kebiasaan, ada tata kelakuan atau mores, dan ada adat istiadat. Nah, itu mungkin tambahan, bisa juga kita katakan tambahan dari kelompok bentuk norma tadi yang ada sumber norma tadi, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, jadi bentuk norma-norma yang lainnya adalah ini, ada kebiasaan, ada tata kelakuan atau moral, dan ada juga ada istiadat atau cara manusia itu melakukan sesuatu. Nah, itu juga termasuk ke dalam penggolongan norma. Nah, sekarang kita lihat norma berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan bentuknya ada 2, norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma tertulis contohnya melaksanakan peraturan yang ada, yang tadi Bu katakan, yang diterbitkan aturannya, yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat. Nah, itu norma tertulis. Contohnya ada plang yang membuat dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk norma tertulis. Dan ada juga mungkin tidak tertulisnya. Nah, orang mengetahui kalau di sana tidak boleh buang sampah sembarangan gitu. Itu bisa juga seperti itu. Nah, contoh norma tertulis yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Itu jelas ya, peraturan lalu lintas itu jelas. Kalau kita membawa kendaraan harus melengkapi surat-surat kendaraannya, kemudian memakai helm ya, tidak boleh ugal-ugalan di jalan raya. Nah, itu juga bentuk norma, tepatnya di norma hukum ya, dan jelas itu adalah norma tertulis. Kemudian norma tidak tertulis, misalnya menghormati orang tua. Nah, ini tidak dituliskan ya, umpamanya di
di keluarga itu aturan-aturan di keluarga 1 A B H ini. Nah, itu tidak dituliskan, tapi ya kita laksanakan ya kebiasaan-kebiasaan yang ada di keluarga kita. Nah, itu termasuk norma yang tidak tertulis. Kemudian kebiasaan atau adat istiadat suatu daerah. Nah, ya biasanya itu ya. Ada kebiasaan apa pada suatu daerah umpamanya, atau adat istiadat pada suatu daerah. Nah, itu tidak dituliskan, kita tidak pernah membaca bahwa di daerah itu begini-begini aturannya, tapi harus dilaksanakan. Nah, itu norma tidak tertulis ya, suatu peraturan yang kita tidak bisa melihat aturannya tapi harus kita laksanakan. Nah, itu adalah norma tidak tertulis, seperti kebiasaan atau adat istiadat suatu daerah tadi. Ya, kita lanjut. Kesimpulannya bahwa norma Oke, kita lanjut. Fungsi norma. Nah, fungsi ini sama artinya dengan kegunaan ya. Nah, jadi fungsi atau kegunaan norma itu yang pertama menjadi petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Jadi anak-anak ibu sebenarnya kita dalam melakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan, nah dikatakan kita baik dan tidak baik itu jelas ya, bahwa ada aturan-aturan yang ada di masyarakat. Nah, jadi dengan adanya aturan tersebut kita jadi tahu bahwa apa yang kita lakukan itu baik atau tidak. Nah, jadi fungsi norma kita yang pertama tadi itu sebagai petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Jadi jadikanlah norma-norma yang ada seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum tadi itu sebagai pedoman kita dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu petunjuk kita. Agar apa? Agar kita itu ya tenang, agar kita itu nyaman, bahagia gitu. Jadi kalau seandainya kita melanggar aturan tersebut, ya tentu dalam kehidupan kita tidak akan merasa nyaman gitu. Dalam kehidupan kita akan merasa tidak bahagia, karena sudah jelas yang paling utama sekali ajaran norma agama. Nah, itu jelas kalau kita melanggar norma agama, aturan agama kita, pasti kita tidak akan bahagia gitu. Jadi intinya hanya itu saja dalam kehidupan. Nah, kemudian fungsi norma yang kedua atau kegunaan norma yang kedua, mencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan adanya norma, jadi kita itu tidak saling berebutan, kita itu tidak saling sikut menyikut, kita itu tidak saling artinya kita udah paham mana yang menjadi hak kita dan mana yang menjadi kewajiban kita, karena sudah diatur di dalam peraturan-peraturan yang ada atau norma-norma yang ada. Yang ketiga, fungsi dari norma itu benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Sebagai benteng perlindungan ini adalah sebagai keamanan bagi diri kita ya, bagaimana kita bermasyarakat. Nah, karena dengan adanya norma, istilahnya ada aturan-aturan yang harus kita jalankan gitu. Jadi kita dalam kehidupan juga akan merasa nyaman gitu. Nah, dengan adanya aturan juga bahwa hal-hal yang tadi bersifat negatif atau yang bisa dikatakan suatu hal yang merusak itu tidak akan masuk dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan lingkungan masyarakat kita, karena ada aturan tadi. Nah, itu fungsi norma yang ketiga. Fungsi norma yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Ini jelas sekali ya. Dengan adanya norma atau aturan-aturan, jadi kita menjadi tertib, menjadi tentram. Nah, coba anak-anak ibu bayangkan kalau seandainya tidak ada aturan ya, mungkin nggak tahu kacau balau ya, pasti sikut sana sikut sini, ambil sana ambil sini gitu. Nah, itu mungkin yang namanya yang bisa kita rasakan dari fungsi norma itu. Yang kelima, fungsi dari norma itu adalah memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Kita jelas karena ada aturan, ini jelas
keadilan itu adalah sesuatu yang yang dikatakan dengan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, artinya memberikan sesuatu itu sesuai dengan haknya masing-masing gitu ya. Nah, jadi dengan adanya norma itu kita, wah ini hak saya gitu. Karena ada aturan tadi kita mengetahui bahwa ini adalah bisa menjadi hak saya, dan dengan aturan tadi pun kita bisa tahu bahwa ini adalah kewajiban kita gitu. Nah, itu fungsi dari norma. Nah, kemudian kepastian hukum. Nah, dari norma itu kan jelas aturannya ya. Apalagi norma hukum itu udah sangat jelas sekali aturannya. Norma agama juga seperti itu, jelas aturannya. Jadi ini yang memastikan kita bahwa fungsi dari norma itu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Yang kelima, manfaat menjalankan norma dalam masyarakat, ya, menjaga kebudayaan masyarakat, mencapai integrasi sosial, menunjukkan keteraturan sosial, dan mengendalikan perilaku individu dan melindungi orang yang lemah. Nah, itu jadi memang sangat bermanfaat sekali norma-norma dalam masyarakat itu. Dengan adanya norma kita bisa menjaga kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat kita, ya, kemudian integritas sosial kita juga tinggi. Artinya dengan kita sadar dengan aturan-aturan yang ada, ya, integritas sosial kita akan aman gitu. Kemudian mewujudkan keteraturan sosial tadi, karena fungsi dari norma itu adalah menciptakan ketertiban dan kenyamanan gitu. Jadi kita juga akan teratur dalam kehidupan sosial kita. Mengendalikan perilaku individu, jelas ya, dengan adanya normanya, dengan adanya norma-norma kita juga bisa mengetahui mana yang pantas dan tidak pantas kita lakukan. Melindungi orang yang lemah. Nah, dengan adanya norma juga sesuai dengan tadi adanya kepastian hukum ya, kemudian menjamin keadilan ya. Jadi orang-orang yang lemah itu tidak tertindas dengan adanya aturan-aturan atau norma-norma tersebut. Faktor penyebab pelanggaran norma. Nah, pelanggaran norma, ada proses sosialisasi yang tidak sempurna. Kenapa orang tidak bisa dikatakan suka melanggar aturan? Ya, mungkin sosialisasinya tidak tepat, artinya pengetahuannya tidak ada gitu ya. Kemudian pengaruh lingkungan. Nah, ini sangat-sangat besar sekali menyebabkan orang melanggar norma. Kalau suatu lingkungan itu sudah terbiasa melakukan suatu pelanggaran, ya, nah ini juga akan ngikut ya kepada generasi berikutnya. Kemudian kebutuhan ekonomi, karena kebutuhan ekonomi juga orang bisa melanggar norma. Kemudian ingin menjadi individu yang bebas atau liberal, ingin beralih paham liberalis ya. Kemudian longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma itu sendiri. Kadang-kadang ya pelaksanaan norma itu tidak sekeras norma hukum. Jadi orang akan seenaknya saja melanggar suatu aturan. Kemudian sikap mental kita yang tidak mau, sikap pribadi manusia itu yang tidak mau diatur. Nah, ini sebenarnya menjadi faktor pelanggaran terhadap norma. Akibat melanggar norma dalam masyarakat, adanya keretakan hubungan antar kelompok masyarakat, adanya perubahan kepribadian pada individu, adanya kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, dominasi yang pengaruh pada penaklukan salah satu pihak dalam suatu konflik. Upaya pencegahan untuk pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan, ya, apa yang kita lakukan terhadap pelanggaran norma tadi? Ya, kita lakukan pembiasaan, kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, nah ini loh sanksinya apabila kita melanggar, dan ini manfaat yang kita dapatkan apabila kita melaksanakan. Nah, itu kita berikan pengertian, kita berikan pengetahuan kepada masyarakat. Nah, kemudian teladan, kita menjadikan diri kita sebagai teladan, bahwa sebagai contoh ya, bahwa dengan kita melaksanakan norma, inilah hasil yang kita dapatkan.
yang memberikan penyadaran ya kepada masyarakat bahwa akan pentingnya suatu norma. Kemudian pengawasan. Pengawasan itu artinya kita memberikan suatu aturan dan ada pengawasannya. Ya, pengawasan ini bentuknya adalah bisa juga seperti pembiasaan tadi, menyadarkan tadi, atau bisa juga mengingatkan ya kepada masyarakat akan pentingnya suatu norma. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman bagi yang melanggar, penghargaan bagi yang melaksanakan dan hukuman bagi yang melanggar. Oke, anak-anak ibu, untuk pokok bahasan kita di pertemuan ke-7 ini, ibu cukupkan dulu ya. Kita hanya cukup membahas tentang norma aja dulu, mulai dari pengertian norma tadi, manfaat norma tadi, kemudian apa saja norma-norma yang berlaku di masyarakat. Semoga apa yang ibu sampaikan anak-anak ibu memahaminya dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tugas-tugas harus dilaksanakan, karena pembiasaan kita untuk belajar baik itu juga merupakan salah satu perilaku melaksanakan norma. Oke, anak-anak ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak SMP 3 Gunung Putri.